Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita mau belajar tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dimana kita perlu persiapkan diri kita masing-masing untuk hari esok dengan amal-amal yang terbaik. Pada kesempatan kali ini kita perlu ketahui tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta harus mampu menjelaskan pengertian tentang hari kiamat, menyebutkan macam-macam hari kiamat, dan mampu menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, serta mampu menunjukkan hikmah beriman kepada hari kiamat. Pernahkah kamu berpikir, mengapa manusia harus berbuat baik? Apakah semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan? Ya, betul, manusia harus berbuat baik, karena segala apa yang dilakukan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ketika perbuatan baik yang dia terus lakukan di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan pula. Tapi jikalau di dunia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka di akhirat akan mendapatkan balasan berupa siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita perlu mengetahui apa pengertian dari hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulainya kehidupan akhirat. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Innas sa'ata la'atiyatun. Kemudian kita bisa membagi kiamat itu menjadi dua. Yang kita ketahui kiamat sughra atau yang disebut kiamat kecil. Di antara kiamat kecil adalah kematian seseorang, terjadinya gempa bumi, terjadinya gunung meletus, dan terjadinya tsunami, bencana-bencana alam yang skala kematiannya tidak hanya perorangan, tapi bisa beberapa orang, bahkan bisa satu desa ataupun satu kota. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau yang disebut kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh alam semesta, hancurnya alam semesta ini yang ditandai dengan ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil. Dalil Al-Qur'annya adalah ada Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila akhirih, yang artinya
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan akan dikeluarkan dari dalamnya semua momotan-momotan yang ada, kandungan-kandungan yang ada di muka bumi, baik itu lumpurnya, baik itu laharnya, baik itu gas-gas beracunnya, dan lain sebagainya, karena terjadinya guncangan yang sangat dahsyat. Makna dari ayat ini adalah seluruh alam akan mengalami kehancuran. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya, karena semua makhluk akan hancur illa wajh Allah, kecuali hanya Allah yang abadi selama-lamanya. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis ini mencerminkan bahwa orang yang cerdas, dia akan berpikiran panjang, dia akan menyiapkan diri untuk berbuat baik, berbuat ketakwaan sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak ketika dia telah meninggal dunia. Adapun tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ada tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil diantaranya adalah banyaknya fitnah. Di mana-mana terjadi fitnah, tidak sesuai dengan kenyataan apa yang diberitakan, kebanyakan hoax. Maka pada zaman fitnah ini kita harus tabayun, kita jangan sampai terjebak dalam informasi-informasi yang hoax atau berita bohong. Kemudian yang berikutnya adalah waktu terasa cepat. Waktu begitu terasa cepat. Ilmu agama berkurang. Banyak orang yang enggan untuk belajar ilmu agama. Banyaknya kemaksiatan. Kemudian tanda-tanda besarnya diantaranya adalah munculnya Dajjal. Dajjal sang pembohong, sang pendusta. Dia akan mengumbar fitnah di seluruh muka bumi. Kemudian akan turunnya Nabi Isa yang akan melawan Dajjal. Kemudian keluarnya makhluk yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, di mana makhluk ini akan menghancurkan, memakan sumber-sumber makanan yang ada pada manusia, pohon, tanaman, air, semuanya akan dilahap oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tanda yang besar yang berikutnya adalah matahari terbit dari barat. Bagi kita, apa sih hikmahnya ketika kita mempelajari tentang hari kiamat? Kita beriman, benar-benar beriman kepada datangnya hari kiamat. Maka konsekuensinya kita akan kemudian berpikir untuk menyiapkan diri di hari kiamat kelak agar kita selamat. Maka kita harus yang pertama rajin beribadah. Kita harus jujur, amanah, bertanggung jawab, dan menjauhi maksiat, serta semangat dalam beramal soleh. Baik anak-anak, sekarang kita permainan. Kalian yakin dengan pertanyaan ini? Coba dijawab benar atau salah. Yang pertama,
Hari kiamat pasti terjadi. Benar apa salah? Benar. Yakin? Yakin. Yang kedua, semua amal manusia tidak akan dihitung. Benar apa salah? Salah. Karena semua amal ibadah manusia ketika di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban, berarti akan dihitung. Yang baik mendapatkan surga, yang tidak baik banyak dosanya, maksiatnya, tidak beriman kepada Allah, kafir, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ketiga, beriman kepada hari kiamat termasuk rukun iman. Benar apa salah? Ya, benar. Pertanyaan berikutnya, hari kiamat besar disebut ya B. Kiamat kubro. Istilah lain dari kiamat besar dalam bahasa Arabnya adalah kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berawalnya kehidupan di akhirat. Demikian yang bisa Pak Sen sampaikan tentang materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya refleksi ya. Hari ini kita harus merefleksikan bahwa ke depan mulai hari ini juga saya harus bisa memperbaiki ibadah. Saya harus lebih jujur, saya harus lebih bertanggung jawab, dan saya siap beramal saleh. Oke? Mari kita tutup dengan bersama-sama muja hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.